Gelap mewarnai suasana ini, hentakan-hentakan kepedihan dan derita menyayat kesunyian. Lalu sederet cahaya jingga menyinari wajah-wajah yang kuyup oleh derita. Tubuh-tubuh mereka diseret oleh derita yang membelenggunya. Terkadang wajahnya pucat dan punggung merenggang oleh hentakan ledakan cambuk penindasan. Perlahan-lahan sinar ungu, duka, dan kisah mereka hanyut dalam sebuah irama. Sepi menusuk hati, bayang-bayang derita mencekam diri. Kami sudah lelah menanti pembebas yang bakal menyelamatkan kami dari penjajahan ini. Dan dengar, dia yang kami nanti ternyata tidak menepati janji. Tidak sesuai dengan harapan kami. Tidak radikal dan bukan juga intelektual. Hanya sering kami sanksi. Apakah perbuatannya bukan sebuah bukti kepemimpinan yang sejati dan kebijaksanaannya sangat terpuji. Omong kosong, kita telah terpikat oleh penipu yang menyebarkan fakta palsu. Enak didengar, celaka ditiru. Tapi lihat, dia datang. Kita bisa mengujinya lagi kalau mau, dengan pertanyaan yang memojokkan. Sehingga menjawab ini salah, menjawab itu keliru. Bagus, itu pikiran Jitu. Dan aku setuju. Kita tanyakan, haruskah kita membayar pajak kepada kolonialis yang menjajah kita? Menjawab ya, jelas ia bukan nasionalis. Menjawab tidak, ia dapat dituduh pembangkang dan pemberontak. Lalu, jawaban yang betul bagaimana? Goblok! Itu yang harus ditanyakan. Kalau aku tahu jawabannya, pertanyaan itu pasti tak suka baginya. Kalau dia benar sang pembebas, pasti tahu jawabannya. Guru, pada Anda yang dikatakan sang pembebas, kami ingin bertanya. Dalam rangka pembebasan kami dari penindasan kolonialis, haruskah kami membayar pajak pada penguasa kolonialis itu? Dengan apa kalian membayar pajak? Dengan uang dinar, Guru. Tunjukkan dinar itu padaku. Inilah dia. Gambar dan tulisan siapa yang tertera pada mata uang ini?
gambar dan tulisan penguasa kolonial itu, Guru? Nah, berikanlah kepada mereka apa yang telah kalian peroleh dari mereka, dan berikan kepada Allah apa yang berasal dan wajib kau berikan kepada Allah. Jawabannya sungguh tepat. Aku tak menyangka ia bisa menjawab. Tak mungkin lagi menjerumuskan dia. Barangkali ia memang nabi. Bukti tak perlu lagi. Kebijaksanaan nyata dalam ucapan dan semua tindakannya. Ia memang pembebas. Kita wajib percaya padanya. 50.000 ikutmu telah bersatu. Apa yang kau tunggu? Semua telah menyatakan setia, cinta, bahkan lebih dari itu. Mereka bersedia mati untukmu. Bila kau berniat untuk memimpin bangsa ini, melepaskan diri dari tirani. Tidak, kalian tidak mengerti arti memimpin. Kalian buta akan arti kemuliaan. Kalian hanya tahu arti berkuasa dan menjadi kaya. Andaikan kalian tahu apa yang ku ketahui dan ku ingini. Oh negeriku sayang, engkau mestinya dapat melihat kebenaran. Tetapi kini matamu kau rapatkan, telingamu kau tutup, dan kata hatimu kau singkirkan. Oh negeri yang malang, betapa dangkal kau menilai keadaan, hingga kau tidak tahu bahwa untuk mengalahkan maut, haruslah kau mati dulu. Guru, apakah engkau menghendaki sekarang kami angkat senjata dan melawan tirani? Kami rela mati kalau untuk perjuangan ini diperlukan pengorbanan kami. Semua ini demi anak cucu kami. Cukup. Kalian belum juga mengerti. Kalian hanya berpikir dalam lingkup kecil. Tapi keselamatan yang aku perjuangkan adalah kebebasan yang mesti diperjuangkan bagi semua manusia dan jagat raya ini. Tapi lihat, sekelompok kaki telah tiba. Perkara apa lagi yang dibawa? Sekelompok orang datang menarik seorang perempuan. Sesampai di hadapan guru, mereka mendorong perempuan itu ke hadapannya. Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika sedang berzina. Agama dan hukum kita memerintahkan untuk merajam perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, Dengar, wahai orang-orang yang tidak tahu diri. Barang siapa dari antara kalian yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan ini. Orang-orang saling memandang, lalu satu persatu pergi. Mereka semua pergi, tinggallah perempuan itu bersama sang guru. Kemanakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Tidak ada, Guru. Aku pun tidak menghukum engkau. Perempuan itu sangat takjub mendengar ucapan itu. Lama keduanya saling berpandangan. Guru, aku tidak tahu harus bagaimana aku mengucapkan terima kasih padamu. Selama ini,
Aku menyerahkan tubuhku sebagai ucapan terima kasih bagi mereka yang menyerahkan sejumlah uang yang kuminta. Serahkanlah pula dirimu, namun bukan dengan mengorbankan kehormatan dan martabatmu sebagai manusia yang merdeka, melainkan dengan kehendak baikmu. Justru untuk membela kehormatan dan martabat manusia agar bebas dari penindasan. Nah, pulanglah dan jangan berbuat seperti itu lagi mulai dari sekarang. Banyak tahun sudah ku coba mengerti arti pembebasan yang mesti ku lakukan. 3 tahun telah ku lalui untuk memberi makna kemerdekaan yang harus dicari. Namun betapa sulit dimengerti bahwa tidak seorang pun mengerti makna kebebasan dan kemerdekaan sejati. Memang aku perempuan, citraku sepertanyaan dengan pelangi. Sarafku bakal bagaikan sanar yang terpetik jari angin yang berbisik mengusap harapan dalam hati. Rinduku tersimpan, hatiku rasa menanti malam rindu fajar pagi, malam rindu fajar pagi. Namun aku tak mungkin ingkari rintih rasa intuisi, bimbang mencari. Andai malam selalu terang bulan, jelas arah mana jalan. Gelap ini segera ku lalui, asal nanti bersua harapan. Hatiku gelisah dan takut, rindu sejak ia kemari, rindu sejak ia kemari. Cahaya cerah menyambut pagi. Irama riang gembira memberi suasana meriah. Beberapa pedagang sibuk mengatur barang dagangannya, dan yang lain menjajakannya. Bait Allah di Yerusalem telah menjadi tempat berdagang, bukannya tempat beribadah. Lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Seorang pembeli masuk dan pelayan pedagang itu berebut menawarkan barang dagangannya. Ayo mari sini Om, cari apa? Baju untuk calon istri. Yang saya cari tidak ada di warung Anda. Oh, di tempat saya pasti ada Om. Sayur kan? Ini ada sawi, bayam, dan kangkung. Tidak, yang akan saya beli tidak ada di warung Anda.
Mereka memang kurang lengkap, tapi di kiosku serba ada. Perlu apa, Om? Sandal, ban, sampai sepatu pun ada. Balon, kue, sampai obat-obatan juga ada. Bukan, saya nggak cari yang Anda tawarkan tadi. Loh, saudara ini cari apa sih? Peluru kendali. Oh, dasar teroris. Tiba-tiba sang guru muncul membawa seutas tali yang dilipat seperti cambuk. Ia disertai beberapa murid dan perempuan yang diselamatkan dari perajaman. Cukup sudah perbuatan tak semisah ini. Rumah Bapakku adalah rumah suci. Kenapa kalian pakai untuk menjajakan dagangan? Pergi, kalian pergi, keluar dari sini. Gila, kenapa kau hancurkan daganganku? Ada tertulis, rumah Bapakku adalah rumah suci. Tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kau jadikan tempat pameran kemewahan, kekayaan, dan mode show. Kau jadikan pulau yang terpisah dari kenyataan kehidupan, di mana kalian bersuci-suci dan memuja diri, tetapi tidak saling mengenal lagi sebagai sesama dalam kehidupan sehari-hari. Rumah Bapakku bukan sarang kemunafikan. Hei, atas hak apa engkau bertindak demikian? Rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dan sekarang kalian enyah. Pergi. Keluar dari sini. Saatku hampir tiba. Tugasku hampir selesai. 3 tahun aku berjuang, serasa 3 abad lamanya. Dan kalian waspadalah pada ahli kitab dan mereka yang selalu merasa terhormat, yang menelan rumah orang sengsara dan mengelabui mata orang dengan doa-doa yang panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Oh, negeri yang malang. Berapa kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, tapi kamu tidak mau. Lihatlah rumah ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Apa yang kau lihat di situ akan datang saatnya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Guru, cukup sudah. Hilangkan semua yang menyiksamu. Kita tinggalkan tempat ini. Jangan risaukan lagi banyak persoalan. Semua hampir selesai. Kita memerlukan istirahat. Mudah-mudahan semua baik dan beres. Aku lelah. Hatiku sedih dan menderita. Semua memang hampir selesai. Biarlah aku tenang sebentar. Hingga saatku datang, hingga saatku tiba. Ia tertidur karena terlalu lelah. Nampaknya ia terlalu risau hari ini. Ia selalu bilang saatnya hampir tiba. Apa maksudnya, saudariku? Aku tidak tahu. Barangkali ia bakal menjadi penguasa dan merebut negeri ini. Mungkin juga, tetapi ia susah diduga. Kata-katanya kaya akan makna.
Tapi rupanya begitu besar perhatianmu akan dia, kakakku. Hatiku selalu teduh melihat pandang matanya, tetapi jiwaku akan bergejolak setiap kali mendengar kata-katanya. Belum pernah aku menjumpai orang seperti dia, tapi sudahlah, aku harus menyiapkan perjamuan bersama untuk lusa. Suasana sepi, cahaya temaram dalam nyala yang mencekam. Selalu terdengar suara yang menghentak, lalu terlihat Yudas bergulungan. Pengkhianat, di mana kau penjilat, penjahat, kenapa kau bimbang? Yudas, Yudas! Kini aku semakin menjadi jelas. Akulah satu-satunya orang yang melihat bahwa ia telah kehilangan kontrolnya. Aku yakin ia pun pasti menyadari hal itu. Ia mulai percaya kelebihan yang dikatakan orang, bahwa perbuatannya adalah perbuatan Allah. Ini menyesatkan dia. Ia mulai merasa bahwa dirinya lebih penting daripada cita-cita perjuangan yang harus dipikulnya. Dengar guru, aku tidak senang melihat itu. Engkau telah membuat mereka bernyala ketika kami sebut manusia, tetapi kemudian mereka mengira telah menemukan Mesias baru. Lalu kau merasa lain daripada dulu. Tetapi ingat, mereka akan membunuhmu jika mereka sadar kau keliru. Nah, jangan mengutukku kalau aku berbuat keji padamu demi perjuangan bangsa ini dan ya, sedikit keuntungan komersialku. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Pada malam pertama dari hari raya roti tidak beragi, Yesus duduk makan bersama kedua belas muridnya. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Tuhan, siapakah itu? Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik untuk orang itu seandainya ia tidak dilahirkan. Bukan aku ya guru? Engkau telah mengatakannya. Kemudian Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai hari aku meminumnya
yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Sesampai piala di tangan Yudas, Yudas mencelupkan roti ke dalam piala dan memakannya. Setelah itu ia langsung pergi. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Hai anak-anak, hanya tinggal sekejap saja aku tinggal bersamamu, dan aku akan pergi. Tuhan, kemanakah engkau pergi? Ke tempat aku pergi, kamu tidak bisa mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku kepadamu. Nyawamu akan kau berikan untukku? Sesungguhnya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sementara itu, di rumah Imam Agung, nah, problem kita jelas. Masalah ini harus kita selesaikan secara kilat. Ya, kita bisa celaka gara-gara satu orang. Maka jangan biarkan ia merajalela hingga pemuja-pemujanya menjadi semakin tak waras. Tak dapat disangkal, ia memang harus mati. Taruhan judi kita tinggi sekali. Atau satu orang mati untuk semua, atau semua mati untuk seorang. Apalagi kita sudah mengeluarkan sejumlah uang untuk menangkapnya malam ini, mengupah pengkhianat, menyewa tentara, dan membayar beberapa tukang pukul. Nah, kalau demikian, kita sudah sependapat. Bagaimanapun juga, ia harus mati. Setuju. Itulah dia, mereka sudah tiba. beberapa orang datang sambil mendorong sang guru ke hadapan Imam Agung. Petrus dan perempuan itu ikut juga dalam rombongan tersebut. Hei, kau yang oleh para pengikutmu disebut revolusioner, ternyata telah mengganggu kestabilan, merongrong kewibawaan para imam dan penguasa negeri ini. Engkau yang mengaku sang pembebas, kali ini kau menghadapi tuduhan serius yang bisa diancam dengan hukuman mati. Kau telah menyalahgunakan agama untuk popularitas pribadi dan menyesatkan umat. Apakah Anda tidak sadar? Justru Andalah yang munafik, menggunakan agama untuk menjinakkan rakyat, supaya taat pada penguasa yang korup dan menindas. Cukup, kami ingin tahu dan menegaskan kesalahanmu dan ajaran-ajaran palsumu. Nah, katakan, kau telah mengatakan bahwa dirimu adalah putra Allah dalam setiap khotbahmu. Benarkah itu? Anda sendirilah yang mengatakan demikian. Nah, dengarlah saudara-saudara, ia telah menyatakan dirinya Allah. Ia telah menghujat Allah. Perlu bukti apa lagi? Dia harus mati. Ia harus mati. Mari kita bawa kepada gubernur. Ayo jalan raja kesiangan. Dia kepada gubernur.
Hei, sepertinya aku pernah melihat engkau bersama guru yang ditangkap itu. Kau keliru. Aku tidak kenal orang itu. Allah, mengaku saja. Kau salah satu pengikutnya kan? Loh, Anda jangan mengigau. Aku kenal pun tidak. Bu, saya yakin melihat Anda tadi, waktu ia ditangkap. Jangan begitu, Pak. Ini perkara gawat. Saya melihat orang itu pun baru sekali ini. Benar-benar saya tidak mengenal dia. Kalau begitu sudahlah. Ayo ikut ke kantor gubernur. Itulah yang diramalkan padamu. Kau menyangkalnya 3 kali. Aku heran bahwa itu benar terjadi. Di kantor gubernur, Pontius Pilatus sedang berbincang-bincang dengan istrinya. Suamiku, istriku yang cantik. saya mimpi buruk, Paduka. Oh, apakah itu begitu merisaukan sehingga kau harus pagi ini ke kantorku? Dengarlah, Paduka. Oh, Pagi ini akan dihadapi kepada Paduka seorang guru dengan tuduhan penghujat dan pemberontak. Padahal dari wajahnya jelas kelihatan kalau dia tidak bersalah. Banyak hal yang merugikan kalau Paduka turut campur dalam perkara ini. istriku yang cantik, itu benar. Tetapi kau jangan meremehkan negeri kita yang kuat dan adikuasa ini. Apa artinya seorang guru bagi negeri adikuasa yang maha jaya ini? Apalagi ia sudah aku kirim ke penguasa di mana ia berasal. Tapi saya mohon dengan sangat kali ini, Paduka, berhati-hatilah dalam memutuskan segala sesuatu. Istriku, saranmu akan sangat kuperhatikan. Oke, kalau begitu, sampai nanti, Paduka. Sampai nanti. Setelah istri gubernur pergi, tiba-tiba terjadi ramai-ramai di teras. Bawa masuk, lemparkan saja. Gubernur, kami menghadap. Huru hara apa yang terjadi? Apakah ada unjuk rasa lagi, pengawal? Buka pintu. Oh, mengapa orang penyakitan ini dibawa kembali? Penguasa setempat tak kuasa mengadili. Ini urusan Paduka, karena ini perkara makar dan subversif. Ia mengaku raja. Hai pribumi, kau mengaku raja? Tak kusangka begitu kecil dan tidak berarti. Apakah kau raja? Anda sendiri mengatakan itu. Itu bukan jawaban. Di mana kerajaanmu? Di mana tanda kekuasaanmu? Cita-cita negerimu? Seberapa luas negerimu? Kerajaanku adalah kerajaan keadilan dan kebenaran. Tanda kuasaku adalah cinta. Cita-citaku adalah membebaskan semua manusia dari segala bentuk penindasan. Dan luas kerajaanku melebihi negara adikuasa yang manapun. Gila! Ia badut meski tak lucu, tapi pikirannya jitu. Kami harus menghadap Anda karena kami tidak berwenang untuk menghukum mati. Mati? Kenapa? Persoalannya belum jelas. Hei guru desa, kenapa diam saja? Tak tahukah engkau bahwa hidup matimu ada di tanganku? Anda sama sekali tidak punya kuasa atas diriku. Kalau kuasa itu tidak datang dari atasan Anda, demikian halnya atasan Anda. Aku akan menolongmu. Pikiranmu memang buntu. Aku akan menyiksamu dan kemudian melepasmu. Pengawal, mundur. Algojo, cambuk dia. Dua pengawal mengenakan mahkota duri di atas kepala Yesus.
inilah rajamu. Kami tak punya raja, kecuali Kaisar. Pengawal, panggil Barabas. Sekarang pilih, Barabas atau dia? Barabas! Barabas! Dan sekarang harus kuapakan orang ini? Salibkan! Salibkan! Ya, salibkan olehmu sendiri. Air, aku cuci tangan atas darah orang Majnun ini. Bawa dan salibkan, ya. Hai umatku, apa salahku padamu? Jawablah aku, kapan kau kususahkan? Engkau mati, ku hidupkan. Engkau sakit, ku sembuhkan. Namun kini balasanmu aku sudah kau salibkan. Hai umatku, apa salahku padamu? Jawablah aku, kapan kau kususahkan? Engkau lemah, ku kuatkan. Engkau susah, ku senangkan. Namun kini jawabanmu aku sudah tinggalkan. Setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar. Sebuah salib besar diletakkan di bawahnya. Ayo cepat angkat. Yesus memanggulnya dengan rela dan cinta. Betapa pahit piala yang harus diminumnya. Yesus sudah lelah. Raganya yang perkasa sudah menjadi lemah. Bebannya kelewat berat. Jalannya mendaki. Yesus jatuh di bawah salib yang berat. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ, karena ditopang semangat yang luar biasa. Ia berusaha bangun kembali dan melanjutkan perjalanannya. Maria berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati oleh putranya. Mereka saling beradu pandang. Maria melihat kesedihan putranya dan turut menanggung segala penghinaan dan kesakitan bersama putranya. Tuhan sendiri tidak sanggup lagi memanggul salibnya lebih jauh. Algojo memaksa seorang petani yang baru saja pulang dari ladangnya untuk membantu Yesus memanggul salibnya. Veronica melihat penderitaan Yesus
dan kekerasan para serdadu. Tanpa takut dan malu, Veronika mengusapi wajah Yesus yang berlumuran darah itu. Sebagai rasa terima kasihnya, Veronika mendapat gambar wajah Yesus. Walau dibantu Simon dari Kirene, namun karena beratnya beban dan sakitnya badan, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Lebih menyedihkan dari yang pertama, namun dengan tenaga yang masih tersisa, Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan kurbannya. Sejumlah wanita meratapi Yesus yang sedang sengsara. Daripada menangis, sebaiknya mereka mengikuti Yesus dalam jalan salibnya. Namun itu tidak mereka lakukan, maka mereka ditegur oleh Yesus. Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Puncak Gunung Golgota sudah tampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Yesus jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya. Namun Yesus tidak mau menyerah. Demi cita-citanya kepada Bapa dan manusia, Ia ingin menyelesaikan kurbannya. Ia menderita untuk membuka jalan manusia untuk kembali kepada Bapa. Maka Ia berusaha bangun kembali dan berjalan terus. Sesampainya di Bukit Golgota, Yesus disiapkan untuk disalibkan. Serdadu-serdadu melancarkan penghinaan yang paling keji, menanggalkan pakaian Yesus di muka umum, dan luka-luka bekas penderaan mulai berdarah lagi. Tibalah saat yang paling ngeri. Para algojo mencampakkan Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya, kemudian memakunya pada palang penghinaan. Setelah itu, mereka menegakkan salib tersebut. Seorang pria mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tanpa mengeluh, Yesus mendoakan para algojo. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. 3 jam lamanya, Yesus bergulat dengan maut.
3 jam penuh sengsara, sendirian, sampai ia merasa ditinggalkan oleh bapaknya saat ia berseru dengan suara nyaring, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Namun ia taat sampai mati kepada Bapa dengan berkata, Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ketaatan inilah yang mendatangkan penebusan dosa bagi manusia. Telah selesailah derita Tuhan. Dengan penuh rasa sedih dan hormat, Yusuf dari Arimatea menurunkan jenazah Yesus dari salib dan kemudian merebahkannya pada pangkuan Maria yang penuh duka cita.